Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waladi Sobri dengan NIM 2507015010064. Saya dari kelas K. Pada video ini kali ini saya akan menjelaskan tugas lifespan matkul psikologi perkembangan anak. Sebelumnya, for your information, saya memperoleh informasi ini dari melalui wawancara ayah dan ibu saya. Lalu dokumentasi yang akan saya gunakan itu mungkin akan ada beberapa voice note dari ibu saya. Lalu akan ada beberapa foto-foto masa kecil saya yang masuk dalam kategori masa bayi, masa anak awal, masa anak tengah, dan akhir juga. Selanjutnya itu saya tantangannya itu dan mengumpulkan datanya itu karena susah untuk gimana ya, media wawancaranya susah karena harus melalui HP, karena pastinya beda kalau kita melakukan wawancara secara langsung maupun lewat HP. Baik, langsung saja masuk ke bagian masa yang pertama, itu masa prenatal. Tapi sebelum saya menjelaskan dari wawancara ibu saya akan menjelaskan apa dulu itu masa prenatal. Masa prenatal itu dibagi dalam 3 periode. Yang pertama itu periode germinal yang berkisar antara 0 sampai 2 minggu, dimulai dengan pembuahan sel telur oleh sperma, lalu membentuk zigot. Zigot kemudian akan membela diri dan akan menempel pada dinding rahim. Lalu yang kedua itu ada periode embrionik yang berkisar antara 3 sampai 8 minggu. Zigot akan menempel di dinding rahim yang disebut dengan embrio. Lalu sel-sel mulai berdiferensial untuk membentuk struktur dan organ. Ini adalah periode yang paling krusial karena di sini itu terjadi pembentukan organ dan juga perkembangan prenatal. Lalu yang ketiga itu ada periode janin selama 9 bulan sampai dengan kelahiran. Embryo ini akan disebut janin, tapi ini tandai dengan pertumbuhan tubuh yang cepat, pandangan jaringan dan organ, serta persiapan akhir untuk kehidupan di luar rahim. Saya akan langsung masuk saja ke masa dalam kandungan pada saat melalui wawancara ibu saya. Jadi kondisi prenatal saya itu pada saat saya masih dalam kandungan, ibu saya itu tengah mengandung saya di umur 30 tahun. Kondisi psikologis dan pola makan ibu saya itu alhamdulillah bagus dan lancar juga. Tapi ia bahkan saat hamil tetap masih mengerjakan tugas-tugas rumah seperti menyapu, mencuci piring, mengepel dan lain-lain di masa awal kehamilannya. Lalu saat proses kelahiran itu ibu saya sedikit kesulitan sampai hampir dilarikan ke kota untuk melahirkan saya. Namun alhamdulillahnya saya bisa dilahirkan di rumah saya sebelum ibu saya dibawa ke kota. Pada saat lahir berat saya itu 3,7 kg dengan tinggi 50 cm. Menurut WHO ini sudah normal. Berat badan yang normal itu sekitar 2,5 sampai 4 kg. Kondisi ibu saya setelah melahirkan saya itu agak sedikit kritis karena ia kehilangan banyak sekali darah saat melahirkan saya. Namun alhamdulillahnya 1 minggu setelahnya dia sudah mulai agak pulih lagi. Analisis untuk faktor prenatal, mungkin untuk yang buruk tidak ada yang mempengaruhi saya, seperti mungkin misalnya kalau yang buruk bisa jadi mungkin karena orang tua mengonsumsi alkohol lalu berpengaruh ke anaknya, tapi alhamdulillah di saya itu tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke masa bayi yang berkisar antara umur 0 sampai dengan 2 tahun. Yang saya akan menjelaskan bagian pertama itu perkembangan fisik dan motorik saya. Jadi kaki dan tangan saya itu atau motorik kasar saya itu sudah sering saya gunakan untuk berguling, untuk saya mainkan. Saya juga sudah mulai sering berguling-guling, sering menggerakkan kepala saya ke atas kanan, ke atas ke bawah. Hal ini sudah sesuai dengan teorinya Arnold Gesell. Lalu untuk perkembangan kognitif saya saat bayi,
saya perlahan-lahan mulai mengenali suara ibu saya. Jadi misalnya saya kebingungan di mana, oh itu orang yang deh, misalnya saya ke apa ya, oh misalnya saya menangis mungkin ya, misalnya saya menangis lalu saya mendengar suara ibu saya, mungkin saya akan langsung menanya bilang, oh ini ibu saya yang biasa tenangkan saya, mungkin seperti itu. Ini saya juga sudah bisa bedakan rangsangan suara, misalnya kayak kalau ada suara keras itu saya akan langsung kayak kaget begitu, kayak nangis, atau kayak suara kecil gitu mungkin saya akan rasa tenang, yang seperti ibu saya bilang. Jadi ini itu sudah sesuai dengan teori belajar sosialnya Albert Bandura. Selanjutnya ke perkembangan bahasa saya. Pada saat saya masih bayi, saya tentunya cuman bisa menangis, mengerang juga, atau kayak suara-suara refleksinya. Kurang lebih seperti itu. Hal ini sudah sesuai dengan teorinya nativisme Noam Chomsky. Lalu untuk perkembangan sosial emosional saya, kalau ini, nah seperti yang agak mirip seperti yang kognitif tadi. Kalau saya tuh merasa tenang kalau dengar suara ibu saya, dan ini tuh masuk ke sosial emosional juga karena merupakan titik awal ikatan emosional antara ibu dan anak. Jadi kedepannya itu kalau mungkin saya menangis, kalau saya sudah lihat atau saya sudah dengar suara ibu saya, pasti akan saya tenang atau diam kembali, seperti itu. Dan ini juga sudah sesuai dengan teori attachmentnya John Bowlby. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke masa anak-anak saya yang berkisar antara umur 2 sampai dengan 6 tahun. Perkembangan fisik dan motorik saya pada saat usia tersebut, atau mungkin 4 tahun, saya sudah bisa mengayuh sepeda, walaupun sepeda roda 3 ya. Dan saya juga sering buat coretan-coretan di dinding. Dan juga ini tuh mungkin sudah sesuai dengan teorinya Jean Piaget dalam tahap operasional. Selanjutnya perkembangan kognitif. Nah kalau dulu saya kan anak kecil biasanya suka bermain peran, misalnya kayak ada nanti kayak permainan, ada nanti yang jadi polisi yang kayak kejar nanti pencuri begitu. Saya sudah bisa main-main peran kayak begitu. Saya juga sudah mulai kenal huruf sama angka sedikit-sedikit. Nah ini sudah sesuai dengan teorinya Lev Vygotsky. Selanjutnya itu perkembangan bahasa saya. Saya pas kecil tuh kebanyakan melakukan bicara sendiri, kayak apa di private speech. Jadi misal ada mainan saya mendubbing seolah-olah mainan saya itu yang bicara, padahal saya yang dubbing begitu ya. Kayak sedubbing mainan robotku, ini bilang padahal saya yang bilang ini gitu. Meskipun mungkin kosakatanya sama pelafalan kata-katanya mungkin masih agak kurang, namun ini sudah sesuai dengan teorinya juga Lev Vygotsky. Lalu selanjutnya perkembangan sosial emosional saya. Pada saat masa anak-anak ini saya sudah mulai menumbuhkan sifat empati. Kayak contoh waktu saya masuk di DK itu, pada saat jam bermain kan ada di kelas, biasanya di kelas DK itu kayak mainan-mainan disediakan buat anak muridnya begitu kan. Nah ada teman saya yang tidak kebagian mainan, jadi saya inisiatif meminjamkannya sebentar karena saya merasa kasihan melihatnya. Nah ini sudah sesuai dengan teorinya Lev Vygotsky juga. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang terakhir, itu bahasa anak tengah dan akhir, berkisar antara 6 sampai dengan 12 tahun. Saya akan langsung menjelaskan ke perkembangan fisik dan motorik saya. Pada masa ini saya sudah sering kayak melakukan olahraga ringan seperti sepak bola, takraw, futsal, ataupun mungkin berenang juga masuk. Mungkin berenang bukan ringan ya, Dato. Ya intinya saat saya sudah berumur SD, kalau misal SD, tepatnya SD kelas 4, saya sudah sering melakukan olahraga tersebut. Saya juga sudah mulai melakukan home workout kayak push up, sit up,
pull up sejak kecil. Hal ini sudah sesuai dengan tahap konkret atau profesionalnya Gian Piaget. Lalu untuk perkembangan kognitif saya sudah bisa mengerjakan tugas sekolah, namun mungkin masih sedikit butuh bimbingan pada saat itu. Sebelum kelas 4 mungkin saya masih butuh bimbingan dari ibu saya untuk mengerjakan tugas saya. Namun pada saat saya menginjak kelas 4, saya sudah mulai agak sedikit pintar, karena pada saat itu saya sudah bisa mengikuti lomba cerdas cermat, yang dimana saat belajar mengikuti lomba cerdas cermat itu, memang kan mungkin pada saat SD pasti kita akan dibimbing oleh guru kita yang pas saat SD. Namun saya belajarnya bukan saat pada itu saja, namun saya juga belajar saat di rumah. Nah, pada saat di rumah itu saya belajar sendiri, alias saya sudah mulai menunjukkan kemandirian dalam mengerjakan tugas saya, ataupun intinya saat belajar lah, sudah tidak membutuhkan bimbingan lagi saat di rumah. Nah, ini sudah sesuai dengan teori ZPD dan scaffoldingnya Lev Vygotsky juga. Selanjutnya itu perkembangan bahasa saya. Nah, untuk perkembangan bahasa ini saya biasanya suka bicara kepada diri sendiri, kayak mungkin sebelum saya lakukan sesuatu, saya akan kayak menyemangati diri saya untuk melakukannya. Misalnya, oke, pasti bisa kak kerja ini, harus kayak bisa. Nah, saya sering melakukan itu saat saya sebelum melakukan sesuatu. Nah, ini juga sudah sesuai dengan teorinya inner speech-nya Lev Vygotsky. Lalu untuk yang terakhir, perkembangan sosial dan emosional saya sudah menanamkan sikap bangga ataupun malu kepada diri saya. Misalnya saat cerdas cermat tadi, alhamdulillah saya berhasil juara di tingkat kabupaten. Saya merasa sangat bangga sekali. Bahkan saya sampai ke sekolah itu saya pamer ke teman-teman saya, istilahnya kayak bangga banget lah. Namun lomba itu ternyata ada tingkatan lagi. Setelah tingkatan kabupaten, kita akan lanjut ke tingkat provinsi. Nah, saat saya di tingkat provinsi, saya bahkan tidak masuk ke dalam juara top 3, alias saya masih top 5. Nah, saat itu saya merasa sangat malu. Nah, di sini pada diri saya sudah menanamkan rasa bangga dan rasa malu. Nah, ini sudah sesuai dengan tahap industri dan versus inferiority-nya Erikson. Kita akan masuk ke bagian refleksi. Jadi sama saya hidup 18 tahun, saya sudah banyak mempelajari tentang diri saya sendiri, seperti kayak perubahan bentuk fisik saya, terutama saat mengalami masa pubertas. Mungkin akan sangat terlihat berbeda ketika saya berumur 13 tahun dengan saya berumur sekitar 15 tahun. Karena saat itu saya mengalami kenaikan tinggi yang pesat, mungkin sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 10 sentian. Juga ditambah dengan olahraga setelah saya menginjak 15 tahun. Sekarang saya berusia 18 tahun, dan ya tinggi saya juga semakin bertambah dan fisik saya juga semakin terlihat berbeda. Lalu saya juga mempelajari bahwa ternyata kepribadian saya itu tergantung orang yang saya temani di lingkungan tersebut. Misal sewaktu SMP, saya masuk di SMP Islam Terpadu, yang dimana pasti untuk murid cowok dan murid ceweknya pasti akan dipisah. Jadi otomatis saya sekelas itu cowok semua isinya. Nah, karena cowok semua isinya, jadi sudah pasti kebanyakan kayak mabatak lah gaya-gayanya begitu. Ya mungkin saya tidak mabatak bagaimana, cuman terasa berbeda sekali begitu. Kayak pas SD saya bukan dikenal dengan anak yang rajin membaca, pintar, tidak mabatak juga. Tapi pas SMP jauh sekali perbedaannya. Tapi setelah saya lulus ke SMA, masuk ke dalam SMA, pribadi saya yang dulunya pas SMP mabatak begitu, perlahan-lahan mulai menghilang. Saya sudah mulai kembali lagi ke masa SD saya, mungkin karena lingkungannya sudah berbeda lagi, karena
Kalau di SMP itu kan murid dalam kelasnya cowok semua, sedangkan pada masa SMA itu sudah digabung lagi cowok sama ceweknya. Nah, selanjutnya itu teori perkembangan yang eh, paling bermakna menurut saya itu teori perkembangannya kognitif milik Jean Piaget. Karena dari teori ini anak-anak itu bisa mengetahui dan belajar sesuai tahap perkembangannya. Untuk apresiasi selanjutnya, tentunya saya ingin berterima kasih kepada ibu dan ayah saya yang telah bersedia untuk saya wawancarai. Saya juga berterima kasih karena telah mendidik saya yang sangat baik, sehingga saat dewasa ini alhamdulillah, mungkin kebanyakan teman saya mungkin ada yang sudah merokok, ada yang sudah minum mungkin, tapi alhamdulillah saya berteman dengan orang itu bukan berarti saya akan mengikuti habit dalam hidupnya. Meskipun saya berteman dengan orang begitu, saya belum pernah merokok, belum pernah minum ataupun hal semacamnya. Itu karena didikan dari orang tua saya yang sangat baik. Makanya saya sangat bersyukur mempunyai kedua orang tua yang telah mendidik saya dengan baik sampai dengan dewasa saat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas ini. Terima kasih kepada Kak Nafila Bungawati karena telah membimbing saya selama setengah semester ini dalam matkul psikologi perkembangan anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.